Halo Bel. Bel. Apa kabar? Ayo, sini. Udah lama nggak pernah ketemu nih. Gimana? Gini Kak, Bapak, saya tuh ditanyain sama banyak banget orang, sama mama papa, sama opa oma, sama om tante saya, tentang gimana sih cara kita kasih persembahan. Kita kan udah mau 3 minggu nih ibadah secara live streaming di YouTube. Kita yang di rumah bingung gimana cara kasih persembahan ke gereja. Jangan khawatir. Bagaimana Pak Pendeta? Enggak, saya kira ditanya soal pacar. Oh, ternyata nanyain persembahan. Oh iya betul. Oke, jadi gini Bella, dan juga buat semua yang ada di rumah. Pertama, kita masih bisa memberikan persembahan syukur kita dengan mengumpulkan setiap persembahan yang kita berikan di rumah masing-masing, bisa disimpan, dimasukkan dalam amplop, ditulis tanggal ibadahnya, kemudian jenis ibadahnya, dan juga jenis persembahannya. Apakah persembahan untuk kas jemaat, untuk diakonia, atau untuk kas pembangunan. Kapan kita bawa ke gereja? Kita bawa ke gereja nanti kalau sudah bisa ibadah di gereja lagi. Itu cara yang pertama. Selain itu, Pak Pendeta Sen, apa lagi? Cara kedua, transfer dong. Di sini apa di sini? Di sini kayaknya. Di sini muncul dari sini nih. Oke. Jelas. Jadi transfer kita bisa juga dengan tiga kas tadi, buat pembangunan, buat diakonia, buat jemaat. Jadi silakan, kita punya banyak varian. Jemaat bisa transfer untuk 3 kebutuhan tadi. Gitu Bel. Masih ada lagi satu lagi. Wah, kamu belum tahu ya bahwa GKP Jemaat Bekasi sekarang punya QR code. Apaan tuh? Oh, sebuah kode di mana dari segala macam pembayaran online atau e-wallet bisa membayarkannya hanya dengan scan ke QR code ini. Dari GoPay, dari OVO, link aja, bahkan M-Banking juga bisa. Ada GoPay? Ada Pak? Mau dicoba? Mau. Coba. Nanti ketika kamu scan, langsung muncul GKP Bekasi dan di situ bisa input persembahannya. Termasuk dana juga bisa loh. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba di-scan dulu. Caranya gimana? Ya. Caranya gimana Kak? Ini kalau dari GoPay ya, Iya. berarti kamu masuk ke Pay. Ketika sudah masuk ke Pay, itu sudah disuruh scan. Mari scan langsung. Sudah? Sudah. Masuk namanya apa di sini? GKP Bekasi. Tinggal kamu tulis nominalnya berapa untuk persembahan. Itu kalau dari GoPay. Nah, sekarang aku mau ngasih unjuk kalau kita dari M-Banking. Aku pakai BCA ya. Kita masuk ke menu utama. Ketika sudah ada di menu utama, klik atau tap QR. Nah, lalu kita scan deh. Nah, langsung masuk GKP Bekasi dan input nominalnya. Wow, gampang banget ya Kak. Luar biasa. QR ini akan tampil di YouTube GKP Bekasi di bagian persembahan. Jadi bisa langsung di-scan saja. Dan dengan memakai QR code ini tidak ada tambahan biaya admin lagi. Wow. Nah, Luar biasa, ya. untuk anak muda kayak Bella ini cocok banget nih. Oke, luar biasa, Ya. mudah sekali ya, puji Tuhan. Bella udah. Iya udah Mak. Makasih ya Bapak.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing dan dimanapun Bapak Ibu berada. Ibadah pagi ini kita dipimpin oleh Pendeta Saint Peter Surlia dengan tema Jalan Sengsara yang harus kutempuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada ibadah pada hari ini, saya akan membacakan intisari warta jemaat. Intisari warta jemaat tanggal 5 April 2020. Keputusan Majelis Jemaat mengenai kegiatan gerejawi di GKP Bekasi masih tetap diberlakukan. Surat Majelis nomor 926 MJ GKP Bekasi 2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal kebaktian minggu dilakukan di rumah jemaat dengan dilengkapi surat ini. Memperpanjang pelaksanaan kebaktian minggu dan kegiatan lainnya di masing-masing rumah jemaat sampai dengan tanggal 30 April 2020. Berkaitan dengan butir B di atas, maka pelaksanaan kebaktian masa raya Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Berkaitan dengan itu pula, perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung ditunda sampai majelis menginformasikan kembali. Yang kedua, peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah pos kebaktian. Menyesuaikan dengan keputusan untuk mengosongkan seluruh kegiatan gerejawi dan melihat perkembangan situasi kondisi yang ada, maka peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah pos kebaktian yang seyogianya akan dilaksanakan pada Minggu 29 Maret 2020 ditangguhkan hingga waktu yang akan ditentukan kembali oleh majelis jemaat. Berkenaan dengan pengukuhan ini, maka kepengurusan wilayah pos kebaktian dan komisi-komisi masih dipegang oleh pengurus yang lama. Kiranya jemaat maklum. Warta tambahan, celengan Prapaskah yang seharusnya dikumpulkan tanggal 5 April ditunda hingga Pentakosta 31 Mei 2020. Sebelum kita ibadah, mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan,
Jemaat kami undang berdiri. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah ke-6 yang kita sebut sebagai Minggu Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekelaman persekutuan antara Allah dan manusia. Karya pendamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia untuk memberi nyawanya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita meneguhkan ibadah kita pada saat ini di dalam pemahaman juga keyakinan kita bersama bahwa kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini bertema jalan sengsara yang harus kutempuh dengan nats pembimbing yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap-sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berlitani Prapaskah. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan kaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memasuki pengakuan dosa. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mari kita mengaku dosa di dalam saat teduh. Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disesah, disiksa dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang di dalam segala kesadarannya mengakui segala keterbatasannya di dalam dosa, maka dengarlah berita anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Dan kita akan sambut dengan kemuliaan bagi Bapa setelah pembacaan. Mazmur 118 ayat 1 sampai 9 kita akan membaca secara berbalasan.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandangkan rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada para bangsa. Kemuliaan bagi Bapa. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Terlebih dahulu kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala berkat, untuk segala cinta kasih, untuk semua pemeliharaan yang sampai saat ini Tuhan nyatakan atas kami semua. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang memberi dan memberkati kami, jelas kami tidak mungkin ada seperti kami ada pada saat ini. Dan untuk itulah Tuhan, kami mau menjaga panggilan kami, panggilan untuk konsisten bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kami dipanggil untuk tekun dan setia, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan kembali bagi kami pada saat ini, untuk bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami pada saat ini, sehingga kiranya boleh memampukan kami, terlebih kami yang sadar bahwa kami sangat terbatas. Pengalaman hidup kami cukup membuktikan betapa kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami. Kami membutuhkan otoritas-Mu Tuhan untuk membantu, memperlengkapi kami semua, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita persiapkan. Di bawah perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang tekun juga setia untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah atau dimanapun berada, Shalom. Ya, kita bersyukur bahwa saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Kita bersyukur bahwa kita sampai di Minggu Palmarum pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum selalu menyampaikan dua hal yang menarik. Minggu Palmarum selalu disebut memiliki sifat seperti koin yang ada kedua sisinya. Ya, sisi pertama jelas sukacita karena harapan banyak orang akan hadirnya Mesias. Ya, tetapi juga ada duka cita karena dalam waktu dekat segala harapan besar itu akan berubah menjadi pengalaman yang menakutkan. Juga ada kebahagiaan, ya. Tetapi selanjutnya mereka akan menghadapi pengalaman sengsara yang luar biasa. Ada sambutan, tetapi dalam waktu dekat juga mereka akan menghadapi dengan pengalaman penolakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah jalan sengsara yang harus ketempuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanannya memasuki Yerusalem, ya, Yesus tahu persis, ya, bahwa cepat atau lambat misi dan mandat yang dipercayakan Bapaknya kepada Yesus itu akan terlaksana. Ya, Bapak Ibu tahu persis diskusi Yesus dengan Bapaknya ketika dia ada di Getsemani. Sisi manusiawi Yesus yang hendak menyampaikan betapa Yesus sadar segala keterbatasannya, tetapi misi atau mandat ini harus dilaksanakan, harus dijalankan, gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masuknya Yesus ke Yerusalem menunjukkan betapa Yesus siap untuk mengemban tugas tanggung jawab itu. Siap untuk memenuhi apa yang menjadi panggilannya. Siap untuk menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sadar betul bahwa mandat yang diberikan kepadanya harus dijalankan sampai selesai. Ya, tidak ada jalan menuju tahta di sebelah kanan, ya, kecuali melalui jalan salib itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini hendak menyampaikan
sisi kemanusiaan Yesus ketika harus berhadapan dengan pengalaman yang berat, pengalaman yang sulit ditolak, pengalaman yang tidak bisa diabaikan. Karena Yesus harus menanggung tanggung jawab yang besar, menjalankan apa yang sudah dimandatkan oleh Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum ini juga menyampaikan pesan betapa Yesus menghadirkan pengalaman ketaatan yang luar biasa. Ya. Tidak mungkin Yesus bertahan dalam mandat yang diberikan kepadanya kalau tidak memiliki ketaatan yang luar biasa. Dan ketaatan itu Bapak Ibu Saudara-saudara dimiliki oleh Yesus karena pengenalannya terhadap Sang Bapanya. Yesus tekun dan taat terhadap panggilan itu karena Yesus tahu persis ya, siapa yang mengutus dia. Yesus tahu persis ya, siapa yang memberikan tugas tanggung jawab itu kepada dia. Meskipun sadar bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang besar, tetapi Yesus harus tetap maju untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Minggu Palmarum mengingatkan kita betapa kita sebagai manusia acap kali berhadapan dengan situasi-situasi yang kurang lebih sama. Ada harapan dari banyak orang terhadap setiap kita. Ada kerinduan dari banyak orang pada setiap kita pribadi. Tetapi kita sadar bahwa kita terbatas dalam menjalankan tugas tanggung jawab itu. Kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan untuk menghadapi tugas tanggung jawab itu. Tetapi kita tidak bisa mundur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita patut untuk terus maju dan menjalankan apa yang sudah dimandatkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Saya ingat satu quotes Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kata-kata bijak yang sederhana dan cukup lama. Saat putus asa, aku memilih untuk tetap maju. Saat tidak memahami maksud Tuhan, aku memilih untuk tetap percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sadar betul bahwa tanggung jawab yang harus dia emban begitu berat. Dia bisa saja menolak tanggung jawab itu. Bapak Ibu perhatikan dalam diskusi dia dengan Tuhan. Ketika di Getsemani menyampaikan betapa Yesus pun sadar betul bahwa apa yang dipercayakan kepadanya berat. Tetapi Yesus mengambil pilihan untuk tetap maju dan menjalankan apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Yesus memilih untuk tetap bertahan dan menjalankan apa yang sudah dimandatkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini juga mengingatkan kita semua, saudara-saudara, ya, betapa setiap kita ketika diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Acap kali beberapa di antara kita memilih untuk mundur. Beberapa di antara kita bahkan kesulitan untuk senantiasa dengan tekun menjalankan panggilan ini. Beberapa di antara kita bahkan mengangkat bendera putih untuk menyatakan kita menyerah dalam panggilan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Minggu Palmarum ini mengingatkan setiap kita, ya, apakah kita mau mundur terhadap setiap panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, terhadap setiap pengutusan yang Tuhan nyatakan atas setiap kita. Apakah kita mau tetap bertekun dengan meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang akan terus mendampingi, menguatkan dan memberkati setiap kita, Bapak Ibu. Hal menarik yang juga digarisbawahi dari pengalaman Yesus memasuki Yerusalem adalah kerelaannya untuk menghadapi tanggung jawab besar yang akan dia hadapi nanti. Ketulusannya untuk menghadapi beban yang begitu besar yang di depan akan Yesus hadapi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita semua juga, gitu ya. Pengenalan kepada Allah Bapa kita menjadi poin penting di mana kita dipanggil juga untuk betul-betul memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, karena dengan demikianlah maka kita mampu untuk mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas setiap kita, Bapak Ibu. Pengenalan terhadap Tuhanlah yang akan memampukan kita bertahan dalam setiap tantangan, dalam setiap beban dan tanggung jawab
yang kita pikul pada saat ini. Dengan demikian, maka kita memiliki ketaatan untuk tetap bertekun dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan mandatkan dan percayakan kepada setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali waktu ada seorang adik kakak yang memiliki relasi yang baik antara satu dengan yang lain, bernama Albert Dürer dan Franz Kneidsen. Mereka memiliki mimpi yang sama untuk mengejar cita-cita mereka di masa yang akan datang untuk menjadi seorang seniman. Ya. Tapi karena mereka sadar bahwa mereka berangkat dari latar belakang yang miskin, maka mereka sepakat untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Maka Albert lebih dahulu berangkat ke Jerman untuk menjalankan misinya sebagai seorang seniman dan sekolah di sana, dan Franz mensupport Albert dengan bekerja. Dan ketika Albert selesai dalam setiap tugas tanggung jawabnya, menyelesaikan mimpinya untuk menjadi seorang seniman, lalu Albert pulang ke kampung dan bertemu dengan Franz untuk memberikan support yang sama. Apakah Franz mau tetap juga sekolah mengejar cita-citanya? Tetapi Franz lalu suatu saat menyampaikan bahwa dia sudah tidak bisa lagi mengejar mimpi dan cita-citanya karena keterbatasan dia. Karena dia sudah menjadi seorang pekerja buruh keras yang tangannya sudah tidak bisa lagi stabil menjalankan tugasnya. Maka suatu saat Franz mengatakan bahwa dia mengambil pilihan untuk rela mendukung Albert dalam mengejar cita-citanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah melihat sebuah lukisan tangan yang dilipat. Itu adalah sebuah lukisan yang berjudul The Prayer Hand yang ditulis oleh Albrecht Dürer. Ketika dia menyaksikan Franz yang di dalam segala ketulusannya mendukung Albert meskipun dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang Albert lakukan. Lalu Albert melukiskan pengalaman Franz dalam mendukung dia di dalam doa. Dalam segala kerelaannya, Franz tetap support, tetap memberikan dukungan kepada Albert. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerelaan untuk memberikan dirinya, kerelaan untuk mengemban tugas menebus dosa manusia, menjadi pesan yang menurut saya patut untuk bersama-sama kita refleksikan pada saat ini. Betapa pengalaman penderitaan Kristus mengingatkan setiap kita untuk menjadi pribadi yang mau dengan segala ketulusan dan kerelaan kita menyatakan hidup kita bagi orang lain, bagi sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan sederhana ini mengingatkan kita kembali dalam Minggu Palma Rum pada saat ini bahwa kita mau senantiasa tetap tekun ya, dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Meskipun kita sadar bahwa di depan banyak sekali tantangan, banyak sekali beban, banyak sekali hal yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, dalam konteks kita pada saat ini kita semua memiliki kekhawatiran dan keprihatinan yang sama terhadap merebaknya COVID-19. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang luar biasa yang bukan terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja, tetapi bagi seluruh umat manusia dimanapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa di antara kita bahkan ada yang kehilangan iman percayanya dalam menghadapi situasi seperti ini. Kiranya melalui pengalaman ibadah, melalui media online seperti ini, tidak sedikit pun menyurutkan semangat dan iman percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk tetap terus maju, untuk tetap terus berpengharapan, dan terlebih untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibadah online seperti ini tidak sedikit pun mereduksi, mengurangi semangat kita untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Yakini bahwa Tuhan ada dalam setiap situasi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita dipanggil untuk senantiasa terus maju, menjaga iman percaya kita, terus menjaga pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan demikianlah kita menjaga panggilan kita semua untuk senantiasa menjadi pribadi yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terlebih mendatangkan berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami, sebab siapakah kami, umat-Mu yang layak menerima anugerah yang begitu besar yang kami peroleh di dalam dan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang dieluk-elukan, Tuhan yang sementara waktu ditinggikan namun kemudian dicampakkan, digiring ke dalam sebuah pengadilan, dan dijatuhi hukuman bukan karena salah dan dosanya, semata-mata karena kasih-Mu bagi kami. Tuhan yang menggantikan kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa. Tuhan Sang Raja yang mau menanggalkan tahta dan kemuliaannya untuk menempuh Via Dolorosa, jalan salib, menuju puncak karya keselamatan di atas Golgota, bukit penyaliban itu. Di minggu ini ya Tuhan, di mana kami telah tiba pada minggu terakhir masa Prapaskah, kiranya kami semakin dalam menghayati betapa kami hina, betapa kami berdosa. Dan begitu indah anugerah-Mu, lawatan kasih-Mu bagi kami. Bapa di dalam sorga yang kami sapa
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, perkenankanlah kami datang berdoa. Perkenankanlah kami untuk mengucapkan kata-kata dari dalam hati kami yang juga berisi untayan pengharapan kami di tengah-tengah situasi, kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan yang pengasih, kami yakin Tuhan tahu isi hati kami. Kami yakin Tuhan tahu isi hati setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tanah air kami dan seluruh dunia. Bagi mereka yang tengah berduka, bagi mereka yang merasakan begitu hampanya ruang-ruang isolasi, bagi mereka dan kami yang juga merasakan kesulitan-kesulitan, bagi kami sebagai orang tua, ketika kami merasa begitu berat beban dan tanggung jawab yang harus kami pikul, ketika kami melihat anak-anak kami dan masa depan mereka, begitupun kami sebagai anak-anak, ketika kami melihat orang tua kami dalam kesunyian, mereka meneteskan air mata. Dan kami tak berdaya untuk meringankan beban dan tanggung jawab mereka. Maka hanya doalah ya Tuhan yang kami panjatkan. Kau Allah yang penuh kasih, Allah yang rahmani, Tuhan yang kami yakini ada bersama kami bahkan di masa-masa tersulit. Kuatkan kami, pimpinlah kami agar kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar tidak hilang pengharapan dan iman percaya kami. Sebaliknya melalui setiap peristiwa yang terjadi, yang kami alami, yang kami lihat, kami saksikan, justru kami semakin dikuatkan. Kami semakin dibangun. Dan kami yakini Bapa, ketika kami bersama-sama boleh melewati dengan saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain, kami akan melihat anugerah Tuhan, pemulihan terjadi, dan berbagai keindahan yang tidak pernah kami duga, kami bayangkan, kami pikirkan sebelumnya. Tuhan yang pengasih, hadirlah di ruang-ruang di mana ada ratap dan tangis. Hadirlah bersama mereka yang hampir kehilangan harapan. Kiranya terang-Mu boleh melenyapkan setiap kegelisahan, ketakutan, keputusasaan kami. Bapa di sorga, dari tempat kami masing-masing kami mau menyatukan hati dan berdoa. Kami berdoa bagi setiap keluarga, setiap rumah tangga. Hadirlah di tengah persekutuan kami. Dan kiranya kasih Tuhan yang melawat kami akan memampukan kami untuk menapaki hari-hari baru. Hari esok yang akan kami jelang. Hari-hari seterusnya. Di mana kami tidak tahu apa yang akan kami alami selanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Yang masih harus kami kerjakan dari rumah. Ataupun yang masih harus menjalankannya
di kantor, di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Bapa di dalam sorga, kami teringat bagi saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karel, Bapak Anton Lohana Pesi, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Mangapul Aritonang, Ibu Tama Nenggolan, Ibu Duma Marpaung, Ibu Lea Remon Oktosea, Bapak Kasnarto Hadi, Bapak Johan Litik, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Sumadi Gultom, Ibu Hedio Pusunggu, Ibu Nurliana Aritonang, anak kami Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Saimi Niman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, Bapak Sabar Nadeak, Ibu Victor Manulang yang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami berdoa juga bagi Bapak Dwi Arifianto Niman dari Pos Kebaktian Tambun. Kiranya Bapak juga berkenan melawat dan memulihkan. Bapak di dalam sorga, kami pun mau berdoa bagi keluarga yang berduka. Keluarga Bapak Japadi Siregar, di mana Tuhan memanggil saudara kami, putra terkasih, saudara Hari Siregar. Tuhan kiranya boleh menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah yang penuh kasih, saat ini kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang menjadi pokok syafaat kami pekan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan melawat. Keluarga Sahala Napitupulu, keluarga Sutarno, keluarga Sumadi Gultom, keluarga Suryadi Pakpahan, keluarga Doni Heri Pakpahan. Agar ada sukacita, berkat Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pekan ini. Berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Agar semakin lengkap dan sempurna sukacita mereka di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Ya Allah, kami juga ingin menyerahkan di minggu Paskah ini beberapa rangkaian ibadah yang masih harus kami laksanakan di rumah-rumah kami. Bagi ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, kiranya kami tetap bersama-sama boleh bersekutu. Kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani dari gereja, mari Bapa pakai dan perlengkapi kami, agar warta kebenaran firman Tuhan tetap diberitakan, untuk saling menguatkan kami. Menguatkan kami yang melayani, begitupun bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan biarlah persekutuan di rumah-rumah kami juga boleh memancarkan terang yang menerangi setiap anggota keluarga, bahkan menjadi sebuah kesaksian bagi dunia bahwa kami, gereja-Mu, tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Dimanapun kami berada dan bersekutu, di sanalah gereja-Mu boleh hadir. Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami menyerahkan bagi pemerintahan bangsa kami, bagi mereka yang terus berjuang di garis terdepan, para medis, dokter, perawat. Tuhan berkati para relawan, Tuhan berkati semua yang sedang berusaha mengentaskan penyebaran wabah COVID-19 ini. Berkati ya Bapa bagi setiap anggota keluarga yang harus berpisah dengan saudara-saudara, dengan anggota keluarga mereka yang menjalani isolasi di rumah sakit, yang terus berharap dalam doa. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya saudara-saudara kami. Dan biarlah ya Bapa di dalam sorga, kami bersama yakini yang terindah yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap doa dan pengharapan kami. Bapa di dalam sorga, inilah rangkaian syafaat kami, bersama doa-doa di hati kami, doa-doa seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat-Mu.
kami bawa dalam kerendahan hati, seraya berseru hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 54. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita, sebab dengan senang dan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini. Sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami memuliakan Engkau. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, bentangkanlah firman Tuhan yang pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk senantiasa menempuh perjalanan kita masing-masing dalam setiap pengutusan di mana Tuhan memanggil setiap kita. Kita meyakini bahwa penyertaan dan cinta kasih Tuhan
senantiasa mendampingi kehidupan kita. Kita bersama-sama menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.